Silakan, silakan buka. Oke, balik ke judulnya perubahan kondisi bumi dan faktor alam. Halaman 66. Ya. Sudah? Ya. Itu perubahan kondisi bumi karena faktor alam, halaman 66. Jangan lupa ya. Sudah? Oke. Kemarin sudah belajar ini kan? Sudah. Oke, Bapak saya enggak. Bagaimana cara dapat berubah karena faktor alam? Coba tahu. Bagaimana bumi dapat berubah karena faktor alam? Karena perubahan iklim. Ya, ada yang lain? Oke. Ada yang tahu lagi? Katanya kemarin sudah belajar ini kan? Bagaimana bumi dapat berubah karena faktor alam? Siapa yang tahu? Mana dapat kan? Bumi itu dapat dalam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam dengan bahan makanan dan pakaian, penghasilan tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Namun, alam merupakan dua bagian bumi yang sewaktu-waktu dapat berubah keadaannya. Benar kata si siapa ini? Nah, itu ada perubahan iklim, itu termasuk juga karena perubahan karena faktor alam. Jadi hubungan itu ada teman-teman ya. Yang pertama itu ada perubahan bumi karena faktor alam. Yang kedua hubungan antara peristiwa alam dengan bencana alam. Terus ada lagi ini termasuk kayak ekosistem. Tahu lah yang ekosistem tahu? Ya, ekosistem. Tahu nggak? Ekosistem. Timbal balik antara manusia dan juga lingkungan. Ini termasuk ke dalam perubahan bumi karena faktor alam. Coba dibaca dulu yang satu perubahan. Itu perubahan bumi karena faktor alam kan? Kalau yang bencana, silakan baca dulu ini. Bencana, hubungan antara peristiwa alam dan bencana.
permukaan bumi dapat berubah dan seiring dengan berjalannya waktu. Untuk permukaan bumi tidak selalu sama. Peristiwa alam dapat terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi dan di luar bumi. Ya, stop. Ya. Ini contohnya misalkan. Ini contohnya apa? Ada nggak kalau ada kemarin? Di Palembang kemarin. Iya. Kalau terdapat, tapi ini ada itu sekitar di kemarin di ini bumi ini faktor alam sedang bangunan-bangunan. Yang kedua dia nah lagi apa ini? Itu sesuai dengan si cara alam. Biar belajar enggak. Namanya juga. Yang ketiga. Ini contoh alam banjir. Nah ini sekarang terjadi di sekitar kita ya kan. Yang kedua ada kekeringan. Kekeringan itu apa juga? Kemarau nggak ada air atau nah, ya kering. Terus tadi ada makanan kalau di kemarau saat dicari air. Yang kedua ada apa lagi? Yang ketiga ini. Jadi tidak terduga kalau angin puting beliung ini. Prosesnya itu biasanya itu dari langit ya, putar. Misalnya kalau angin puting beliung ini ya, biasanya kayak itu. Nah ini kalau seperti itulah, seperti itulah. Nah ini yang keempatnya ada apa lagi? Nah ini terjadi di sana di mana? Di laut. Nah, jadi yang di laut kan? Nah ini bisa yang terkenal misalnya nelayan ataupun kapal, kan? Nelayan kapal itu pasti menghadapi badai kalau di tengah laut. Oke, kalian sudah jawab ini soal yang ini? Sudah. Sekarang langsung aja ke dampak bencana alam terhadap kehidupan di bawahnya. Dampak bencana alam terhadap kehidupan. Yang tiga ada. Ada itu. Ya ini dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Itu ada berapa macam itu dampaknya? Dampak ya apa saja dampaknya? Coba kamu yang sebutin dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia. Ayo sebutin. Bukan sebutin intinya. Dampak alam terhadap manusia ada berapa yang sebutin? Nah, terus ya terus lanjut. Itu ada lagi? Yang pertama ada bumi, kedua lingkungan
buat ada ibarat air. Ini contoh gempa bumi. Dia bisa antara lautan juga daratan. Itu namanya. Yang kedua itu bumi memberikan gambaran tentang hal yang di sana untuk dapat membuat ekspresi juga lebih efisien. Nah, ini memberikan gambaran tentang di dalam bumi itu pasti ada di bumi. Lapisan bumi itu ada 7 lapisan kalau di itu ada 7 lapisan. Yang ketiga itu gempa bumi informasi tentang struktur bumi, misalnya ruang magma yang mungkin ilmuwan untuk memonitor ya aktivitas gunung Merapi. Gunung Merapi itu bisa dicek aktif atau tidak aktif. Kalau dia aktif, berarti dia bisa mengeluarkan asap dan juga lahar. Ya. Kalau dia meletus, dia akan mengeluarkan lahar ataupun asap dulu lah. Kalau berasap, dia meletus. Itu tanda-tanda kalau yang hidup. Kalau nggak hidup, dia gagal bisa meletus. Ya. Soalnya kayak gunung Semeru itu kan, itu masih aktif. Terus yang keempat ada kondisi tanah akan kembali menjadi perubahan bentuk tanah dan mempercepat daya proses peleburan batu dalam tanah sehingga peristiwa gempa bumi. Yang kelima itu ada bencana alam meningkatkan kewaspadaan manusia yang penting, mitigasi dan upaya pencegahannya. Ini contoh bencana meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini cara mengatasinya dalam bentuk bencana alam ini pencegahannya itu mitigasi. Kalau ada gunung Merapi yang sudah berasap, itu kita harus pindah dari tempat yang cari tempat yang aman untuk selamat dari kejadian tersebut. Ini kan? Jadi langsung aja yang kedua itu ada letusan gunung Merapi. Letusan gunung Merapi membuat tanah menjadi lebih subur karena endapan abu vulkanik mengandung mineral primer yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tanah sehingga tanah menjadi subur. Tanah abu vulkanik itu seperti abu yang dibakar, tahu kan? Seperti kata membakar, contohnya apa? Itu pasti ada abunya kan? Nah, itu kita tahu buat tanaman ya. Banyak yang buat tanaman dengan di sana kan? Kebun dengan kalau kalian kasih abu itu pasti dia akan. Nah, yang C banjir dapat buka lapangan kerja baru pada bidang transportasi karena banyak orang yang membutuhkan sarana transportasi air. Contohnya apa itu, Pak? Banjir dapat membuka lapangan kerja baru pada bidang transportasi karena banyak orang yang membutuhkan sarana transportasi. Apa itu? Kenapa bisa kalau di sini kota dia pasti bikin perahu untuk motor kan salah satu pekerjaan kalau di sini kan nggak ada kan. Kalau di kota tuh itu pakai perahu kan, perahu itu ya. Untuk dua itu ada banjir dapat untuk kreativitas untuk menciptakan serangan transportasi ya benar ada tadi kan yang bikin perahu tadi. Yang ketiga ada banjir dapat menggunakan kreatif hijauan dan kebudayaan lingkungan. Yang D itu kekeringan ya. Satu, kekeringan dapat mempercepat proses panen garam dan proses penimbunan ikan asin. Nah ini kalau di pantai ini pantai. Kalau di pantai dia pasti kalau memberikan asin pasti dia membuat garam. Tahu nggak garam itu asalnya dari mana utamanya? Dari air laut itu. Garam dari air laut.
pembuatannya itu bukan dari air asin. Kalau air asin punya kita juga air. Yang kedua, kekeringan dapat meningkatkan kualitas panen buah-buahan dan peluang untuk menanam palawija. Apa jawabannya? Pinang. Kenapa kekeringan dapat meningkatkan kualitas panen buah? Enggak. Seperti mana saya? Kalau banjir mungkin susah kan? Kalau kering pasti enggak. Kalau banjir itu susah namanya. Yang ketiga, kekeringan dapat menyimpan potensi energi sinar matahari. Nah, apa itu contohnya? Kekeringan dapat menyimpan potensi tenaga surya. Itu adalah penyimpanan energi listrik. Contohnya itu tenaga surya. Itu tenaga listrik itu termasuklah modern. Kenapa? Karena dia menggunakan tenaga listrik. Kalau malam nggak mungkin bisa dia, karena dia mengandalkan sinar cahaya matahari. Kalau tenaga surya itu. Terus yang keempat, akhirnya dengan air membuat sanitasi jadi lebih baik sehingga dapat menekan persebaran penyakit seperti diare. Nah ini pasti sakit perut ini sering ini kalau di musim kemarau. Kemudian membuat jalur transportasi laut jadi jarang menemui kendala. Yang keenam, kekeringan membuat pembangunan dan perbaikan prasarana transportasi darat berjalan lancar. Nah, itu adalah contoh dari banjir dapat meningkatkan membuka lapangan pekerjaan baru inovasi. Nah ini sudah ini yang berapa ini Pak? Yang berapa? Menentukan enggak? Halaman 174. Mari menentukan arti simbol rambu-rambu berikut. Sudah? Belum. Coba. Ngerti kan ada apa aja? Ngerti kan? Coba sekarang diisi itu. Ini, ya di sini aja. Ini kan ada rambu-rambu nih. Ini ada rambu-rambu. Coba kalian di sini. Sudah belum? Ada yang sudah? Sudah ya? Coba diisi. Kita tahu kan dari penjelasan tadi kan ada banjir, ada tsunami, pesawat, bencana-bencana alam. Pasti ada gunung meletus. Sudah. Coba maju satu.
Udah nih. Udah. Coba. Udah jalan sini. Ini aja. Iya. Yang pertama itu rambut letus itu ya. Yang kedua, nah itu yang kedua gambar tsunami ya. Ya. Nah yang rambutnya ini. Lapor. Oke. Yang ketiga kebakaran. Yang keempat banjir. Tapi bukan pakai rawan banjir, Sudah semua? Dari sini kan? Yang sekarang yang ke B, langsung ke B. Perubahan kondisi bumi karena faktor manusia.